Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari tempat isolasi mandiri saya pendeta STP Siahaan ingin berbagi firman dengan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan untuk minggu ke-7 sesudah Trinitatis tanggal 18 Juli 2021 hari ini adalah dari surat Paulus ke jemaat Efesus, Efesus pasal yang kedua, ayat 11 hingga ayat 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti semua kita masih ingat dengan tembok Berlin, bukan? Yang sekian lama memisahkan Jerman Barat dengan Jerman Timur yang berseteru. Tetapi pada Oktober 1990 yang lalu, tembok tersebut dirobohkan, dan itu menandakan Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu kembali karena mereka mau merobohkan segala yang memisahkan mereka selama ini. Itulah juga seruan firman Tuhan hari ini bagi kita. Agar kita semua mau merobohkan segala macam bentuk tembok-tembok yang memisahkan kita dari orang lain, supaya kita menjadi satu. Dan itulah arti sebenarnya dari berkoinonia. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimanakah agar kita bisa merobohkan semua tembok-tembok pemisah kita? Untuk itu mari kita belajar dari Nats hari ini. Karena yang paling sering membuat tembok pemisah adalah roh superioritas, yaitu menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Dan itulah yang terjadi di jemaat Efesus alamat surat ini. Kita tahu bahwa jemaat Efesus itu datang dari dua latar belakang. Yang pertama adalah dari orang-orang Yunani, yang dahulunya adalah penyembah dewa Artemis. Dan kelompok kedua adalah yang datang dari agama Yahudi, yang sangat ketat dengan sunat dan hukum Taurat. Disitulah persoalannya, saudaraku. Karena kedua kelompok ini sekarang bertemu menjadi anggota jemaat di Efesus. Padahal perbedaan di antara mereka sangat besar. Kita tahu, orang Yahudi sangat jijik melihat orang yang non-Yahudi. Karena orang yang non-Yahudi itu mereka anggap tidak bersunat. Sehingga orang Kristen yang dari Yunani itu mereka anggap sebagai orang kafir. Bahkan mereka sebut sebagai anjing dan akan menjadi kayu bakar di api neraka. Bahkan bagi orang Yahudi, orang Yunani ini bukanlah manusia. Sementara itu,
Orang Yunani juga bersikap seperti itu. Karena menurut orang Yunani, manusia ini terdiri dari dua bahagian, yaitu orang Yunani dan orang barbar atau orang yang tidak beradab. Bagi mereka, siapapun yang tidak berbahasa Yunani adalah orang barbar. Dan Plato, ahli filsafat Yunani, pernah mengatakan, bangsa barbar adalah musuh kami. Tetapi sekarang, mereka keduanya menjadi sama-sama anggota jemaat di Efesus. Kita bisa bayangkan bila mereka saling bertemu di ruang ibadah. Mereka duduk bersama, tetapi mereka saling menjauhkan. Yang satu sangat jijik melihat yang satu lagi. Sementara yang satu lagi menganggap yang lain itu lebih rendah dari dia. Tidak selevel, tidak sederajat dengan dia. Om mana nidok ni halak Batak. Patapak-tapak kudul, asing-asing padohan. Duduk bersama tetapi berlainan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di zaman kita sekarang kita harus semakin mencermati hal serupa. Jangan sampai terjadi di antara kita. Mengapa? Karena di zaman ini si iblis semakin pintar merusak persekutuan dan persaudaraan kita dengan membuat level-level atau diskriminasi di antara kita. Seperti diskriminasi level antara si kaya dan si miskin, yang berpendidikan tinggi dengan yang tidak berpendidikan, antara majikan dengan pembantu sehingga ada majikan yang menghina dan menyiksa pembantunya, atau antara atasan dengan bawahan, antara orang tua dengan anak muda, sehingga ada orang tua yang melecehkan anak muda dengan mengatakan, apa sih yang kau tahu? Saya paling banyak makan asam garam. Atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan lain-lain dan lain-lain. Dan di masyarakat kita sekarang, semakin banyak kelompok yang membangun politik identitas, seperti identitas agama, identitas suku, kelas sosial. Dan sudah muncul ketika ada pilkada atau pemilu yang menurut ahli, politik identitas ini jauh lebih berbahaya dari politik uang. Karena sangat merusak kesatuan kita sebagai bangsa. Dan si iblis sering menggoda kita dengan sikap superioritas ini. Sehingga kita merasa hebat dari yang lain. Dan itulah yang menghancurkan kesatuan dan persatuan kita. Karena itulah saudaraku, hari ini firman Tuhan mengajak kita. Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah saya masih mau membangun tembok pemisah dengan sesamaku? Jangan-jangan perkataan atau kelakuanku atau cara berpakaianku sudah membangun tembok pemisah saya dengan sesamaku. Atau jangan-jangan kekayaanku, jabatanku, popularitasku sudah membangun tembok pemisah antara aku dengan orang lain. Atau apakah masih di dalam hatiku masih ada perasaan bahwa orang lain itu tidak selevel dengan saya? Saudaraku, hati-hatilah. Itulah kesombongan, itulah roh superioritas. Dan bila di antara kita ada yang memiliki sifat tersebut, maka hancurlah kesatuan dan persaudaraan kita. Bila sikap tersebut mulai menghinggapi kita hari ini, saudaraku, mari buanglah dengan segera. Harus kita buang jauh-jauh. Tetapi sebaliknya, mari kita saling mendekatkan diri dengan orang lain. Dan salah satu lem perekat untuk membangun kesatuan dan persatuan adalah kerendahan hati. Dan teladan kita tentang kerendahan hati itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mau merendahkan diri menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia yang hina itu. Rendah hati itu berarti lebih banyak memikirkan kepentingan orang lain dan lebih sedikit memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia mau mengorbankan nyawanya untuk orang berdosa seperti kita. Dan orang bijak mengatakan, kerendahan hati itu dapat diibaratkan seperti oli pada mesin. Walaupun mesinnya yang adalah besi itu terus bergesekan, tetapi mereka tidak
pernah saling menyakiti. Mengapa? Karena ada oli di antara mereka. Sehingga kita pun, bila semakin banyak di antara kita yang memiliki tabiat rendah hati, maka persekutuan kita akan semakin kokoh. Walaupun gesekan-gesekan di antara kita semakin banyak karena interaksi kita yang semakin banyak. Dan pasti sebenarnya semua kita menginginkan kekokohan, kesatuan yang kokoh seperti itu, bukan? Karena itu saudaraku, mari mulailah dari diri sendiri, membangun diri kita masing-masing dengan kerendahan hati dan membuang sikap superioritas. Lalu sekarang bagaimana mencapai hal seperti itu? Itu yang diajarkan Paulus melalui firman Tuhan hari ini. Dia berkata, hai kawan orang-orang Yunani dan Yahudi, ingatlah siapa kamu dahulu. Mari kita baca di ayat 12, Paulus mengatakan kepada Yahudi dan kepada Yunani, dan juga kepada kita hari ini, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah masa lalu kita. Tetapi syukurlah, Tuhan Yesus mau memberi kita kasih karunia-Nya, sehingga di dalam Yesus kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan oleh kematian Yesus, semua tembok pemisah di antara kita telah dirobohkan oleh Tuhan Yesus. Dan oleh Roh Kudus, semua yang dulunya sangat terpisah karena perbedaan, sekarang dipersatukan, dikumpulkan di dalam satu persekutuan yang baru, yaitu gereja jemaat Tuhan. Karena itu darah Yesuslah yang membuat kita berharga dan bernilai. Dan darah Yesus itulah yang mempersatukan kita. Karena itulah di ayat 14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dan apa hasilnya? Mari kita baca di Galatia 3 ayat 28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sekarang di dalam Yesus kita menjadi bersaudara. Namarhaha anggi hita sasudi. Memang saudaraku, di antara kita masih dan pasti ada perbedaan. Tetapi ingat, perbedaan itu tidak boleh lagi membuat kita terpisah. Tetapi justru perbedaan itu harus kita gunakan menjadi kesempatan untuk saling mengisi, saling bergantung, saling memberi, dan saling menerima. Sehingga tidak ada lagi tembok pemisah. Tetapi justru yang ada adalah persaudaraan yang kokoh. Dan selanjutnya saudaraku, firman ini mengatakan di ayat 15, oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah menjadi manusia baru. Manusia lama dengan kualitas yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan itu nampak dalam kualitas pergaulan kita. Manusia baru itu terus berusaha menjadi pembawa damai, membangun kesatuan. Di mana ada ketidakdamaian, manusia baru itu hadir membawa damai. Karena itu saudaraku, bila ada orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen, tetapi dia selalu ingin memecah belah, dia si hutu geok, suka dengan keributan, saling mengintip kesalahan orang lain, saudaraku, dia tidak layak disebut Kristen. Dia masih manusia lama. Tetapi manusia baru yang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya adalah orang yang terus mempersatukan, orang yang terus mengusahakan damai. Tetapi lebih jelas lagi dikatakan Paulus di 1 Korintus 12. Bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Yang walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda di fungsi, di bentuk, dan di tempatnya. Tetapi kita saling terhubung, saling membutuhkan, dan saling melengkapi. Dan di nats ini, di ayat 20 hingga 22, Paulus menggambarkannya seperti bangunan.
yang fondasinya adalah Tuhan Yesus. Karena gereja dibangun di atas percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dibangun di atas nama Tuhan Yesus. Sehingga di 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kesatuan sejati adalah bila kita semua mau membuat Tuhan Yesus menjadi dasar persekutuan kita. Dan kita, orang-orang yang percaya ini adalah bahan bangunan yang sangat berbeda-beda. Tetapi harus mau memberikan diri untuk dipakai dan diletakkan Tuhan di tempat yang ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga kita semua saling terhubung, saling membutuhkan, saling melengkapi, dan rapih tersusun menjadi satu gereja yang kokoh, yang kuat. Tidak boleh ada cemburu. Tidak boleh ada yang merasa superior dari yang lain. Misalnya bila si fondasi mengatakan, saya tidak mau di sini karena saya yang capek menahan kalian semua. Apa yang terjadi? Maka akan robohlah bangunan itu, bukan? Demikian dengan atap, dengan dinding, dengan jendela dan lain-lain. Atau bila si semen mengatakan, saya tidak mau disatukan dengan si bata, atau dengan si pasir, atau dengan si besi. Apa yang terjadi? Maka bangunan itu tidak akan kuat, akan roboh. Karena itu semua kita yang berbeda dalam segala hal harus mau disatukan dan harus mau ditempatkan oleh Tuhan Yesus di tempat yang dikehendakinya. Bila demikian, maka gereja dan persekutuan kita akan kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terutama saudaraku jemaat HKBP. Bila kita jujur, walaupun HKBP sudah akan berusia 160 tahun, sudah cukup tua. Tetapi bila berbicara tentang kesatuan dan persatuannya, ini masih sering menjadi pergumulan kita. Padahal sebenarnya kita orang Batak Kristen ini punya keistimewaan dari Allah. Mengapa? Karena orang Batak Kristen, karena orang Batak itu punya marga. Sehingga bila ketemu langsung martarombo, mencari titik temu persaudaraan dengan orang lain melalui silsilah. Sehingga orang Batak itu sebenarnya mudah bergaul. Ditambah lagi dengan ungkapan yang mengatakan, makuling do mudar nina halak kita, bukan? Bila budaya martarombo ini kita padu dengan darah Kristus, seharusnya kesatuan gereja Batak Kristen itu harus lebih kokoh dari yang lain. Karena itu hari ini mari kita mengecek diri kita. Masih adakah tembok pemisah kita dengan orang lain? Masih adakah tembok pemisahmu dengan istrimu, dengan suamimu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, dengan tetanggamu, dengan teman sekantormu, dengan teman sehuriamu? Dulu saya ingat ada lagu pop yang berbunyi begini. Di antara hatimu, hatiku, terbentang dinding yang tinggi. Bagaimana saudaraku? Masih adakah dinding yang tinggi yang terbentang antara engkau dengan orang lain? Dan hari ini bagaimana? Tidakkah lebih berharga? Tidakkah lebih berbahagia? Tidakkah lebih menyenangkan bila kita mau merobohkan dinding-dinding tembok pemisah yang tinggi itu? Jangan tunggu orang lain yang memulainya, saudaraku. Tetapi mulailah dari dirimu sendiri. Berinisiatiflah. Karena kita adalah murid Yesus. Mari meneladani si Yakub di epistel yang tadi kita baca, kita dengar. Dia mau mengambil prakarsa untuk merobohkan tembok pemisahnya selama ini dengan abangnya si Esau. Dan si Esau juga mau membuang tembok pemisahnya dengan adiknya yang walaupun sudah menipunya itu. Bila semua kita yang berkakak beradik, yang bertetangga, yang satu gereja, yang teman sekerja bersikap seperti itu, saudaraku, betapa indahnya dunia ini.
Karena itu janganlah menghabiskan waktumu dengan memberati hidupmu dengan pemisahan dengan orang lain. Unang beadong dihita nama dok mardomu di tanorara ate. Tetapi mari berusahalah menjadi pemersatu. Karena Tuhan Yesus telah membuang tembok-tembok pemisah kita. Selamat membuang tembok pemisah, selamat berdamai, selamat bersatu. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami, sehingga sejak hari ini kami mau merobohkan semua tembok pemisah kami, dan mau bersahabat dengan semua orang, bahkan mau menjadi pembawa damai bagi semua orang. Karena kami adalah manusia-manusia baru, murid-murid Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di tengah pandemi yang masih mengganas ini, kami datang memohon, bersegeralah membuang virus ini. Beri kami kekuatan tubuh dan kekuatan rohani sehingga kami mampu mengalahkannya. Sehingga yang terpapar dan semua yang sakit menjadi sembuh. Tuhan, jangan biarkan satu orang pun dari kami yang menjadi putus asa, menjadi panik, menjadi takut bila kami terdampak oleh virus ini. Tetapi mari Tuhan, berilah kekuatan-Mu bagi seluruh tenaga medis yang merawat mereka, beri mereka kekuatan-Mu Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, pulihkanlah usaha dan bisnis yang sedang mengalami kemunduran. Dan berilah hikmat dan kerajinan bagi mereka yang masih dalam studi supaya mereka berhasil. Ya Tuhan, buatlah berhasil semua usaha pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan dan sosial yang dilakukan oleh semua pihak, terutama pemerintah kami, sehingga kami segera bisa hidup normal kembali. Ya Tuhan, Engkau tahu apa cita-cita dan harapan kami masing-masing. Berikanlah itu menurut kehendak-Mu, karena tidak ada yang mustahil bagimu. Dan Engkau tahu Tuhan, apa pergumulan kami. Bantulah dan kuatkan kami dari semua pergumulan kami itu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Tetap semangat. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Dan tetap ikuti protokol kesehatan. Amin.